Oke, kali ini kita mau tunjukin kalian satu rumah contoh terbaru yang ada di Surabaya Timur. Di depan kita ini adalah perumahan Grand Eastern di klaster Eastern Hill. Ini ukurannya 5x11, luas bangunannya 70 meter persegi, dan di dalamnya itu ada 3 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Nah, rumah ini dijual dengan harga sekitar 1 M. Dan yang menarik dari Eastern Hill ini adalah lokasinya itu yang deket banget ya ke Universitas Hang Tuah, lalu ke Perumahan Puri Galaksi, dan ke Mer itu sekitar 10 menitan aja. Nah, kita mulai dari bagian depan. Ini tuh fasadnya namanya Scandinavian ya. Kelihatan banget dari tone warnanya yang putih, tapi bukan putih banget ya. Ini kayak semacam grey gitu. Dan atasnya itu kelihatan segitiga ya. Dan juga ada aksen kayunya kecil itu di bagian pinggir ya. Nah, untuk bagian depan ini tuh ada carport yang muat untuk 1 mobil, dan kalau kalian punya motor itu kalian ini muat 2 motor ya, depan belakang gitu, sama ada taman kecil di sampingnya. Nah, buat listriknya di perumahan ini pun juga underground, dan kalian lihat jalannya itu lebar banget ya. Ini 3 mobil pun lewat. Nah, kembali ke rumahnya. Untuk rumahnya sendiri itu udah termasuk sama tandon bawah yang ukurannya itu 1000 liter atau 1 meter kubik. Nah, ke dalamnya lagi di bagian samping rumah itu ada kotakan kecil nih, di mana kotakan kecil itu difungsikan atau dimaksudkan untuk menaruh mesin cuci kalian ya. Jadi nanti jemur-jemur, servis-servis itu ada di bagian depan ini. Jadi nanti nggak perlu pakai ruangan dalam rumah ya, di bagian belakang gitu biasanya kan untuk buat cuci jemur. Cukup di bagian depan ini kalian bisa cuci jemur, sehingga dalam ruangannya itu benar-benar difungsiin sebagai ruangan inti. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya, dan hal yang pertama kita temuin ini adalah pintunya ya. Pintunya dia ini pakai pintu solid ya. Dengaran dari suaranya, sama dia udah dikasih smart lock. Ini dia pakai merek Evomap nih. Nah, oke, kita tutup dulu. Di bagian dalamnya ini langsung ada ruangan inti yang jadi satu ya, ruang keluarga sama ruang makannya. Kita bahas dulu dari bagian ruang keluarga. Ini sofa itu dia bisa pakai yang 2 seater gini, dan ini sofanya cukup lebar ya, bukan 2 seater yang sempit. Di depannya masih bisa dikasih 1 meja untuk coffee table, dan ini ada 1 stool ya, atau kursi extension gitu, bisa buat kalau ada tamu bisa duduk di situ. Nah, jendelanya sendiri ini cukup besar, kelihatan ya. Ini bikin cahayanya itu masuk banget ke dalam. Jadi kelihatan terang ya bagian dalam rumahnya. Sama di depan ruang keluarga itu ada 1 wall panel, di mana ini adalah tempat untuk menaruh TV kalian, dan ini sudah disediakan colokannya. Nah, kita geser ke sebelahnya, ini adalah meja makannya, dan kalau kalian lihat meja makan itu cuma 1 garis lurus yang biasa-biasa aja ya, padahal meja makannya itu kalian bisa tarik nih dari sini. Nah, ini bisa di-extend dan menjadilah meja makan yang terpisah dari bagian meja besarnya ya, meja panjangnya. Atau kalau kalian nggak mau narik si mejanya, kalian ya udah langsung aja pakai meja yang motifnya terasu gini. Dan ini tuh bisa ya kalau kalian beli include sama furniture-nya. Nanti kalian tinggal pengajuan aja. Dan nanti bisa kalian dapetin semua beserta isi-isinya kayak rumah contoh ini. Oke, kita geser ke bagian belakang, di mana ada 1 kamar tidur nih ya. Jadi di rumah ini ada 1 kamar tidur di lantai bawah, dan ini kamar tidurnya surprisingly lega banget ya untuk ukuran rumah 5x11. Nah, ini kasurnya dia pakai yang single, bisa kalian taruh ukuran lebar 90 cm atau 120 cm, dan di sebelahnya itu bisa dikasih meja belajar ya, sama lemarinya 2 pintu. Nah, untuk kamar yang ini dia itu punya jendela kecil ya. Ini ada pencahayaan yang menghadapnya ke bagian dalam rumah, memang bukan keluar rumah, tapi ini lebih dari cukup buat bikin kamar yang lantai bawah ini kerasa lebih terang. Nah, sebelum kita ke bagian belakang, kita mau ngasih tahu juga, dia untuk lantainya ini dia pakai homogeneous style, ukurannya 60x60, cuma dia pakai motif yang doff ya, atau warna matte grey gitu. Biasanya kan kalau lantai granit atau lantai homogeneous style itu dia pakai yang motif yang polos, yang warna kuning itu ya, yang glossy gitu. Tapi nggak di rumah ini. Sama di rumah ini, itu juga udah dikasih plin ya, atau
pelindung yang di bagian pinggir dinding itu ya, bawah dinding gitu, fungsinya adalah agar kalau kalian ngepel itu air dari pel-pelannya itu nggak ngerembes ya masuk ke temboknya gitu. Nah, di bagian dapur, ini dapurnya size-nya standar ya, memang tidak terlalu besar, tapi semuanya yang kalian butuhin itu ada. Misal dari kompor sama sink-nya, dan nanti untuk cooker hood-nya, kalian bisa pakai model gini ya. Kalian nggak perlu exhaust fan lagi karena sudah ada cooker hood. Yang menarik, rumah ini tuh meskipun dia nggak punya taman belakang, tapi di bagian belakang itu ada skylight nih. Nah, mungkin kalau kalian lihat di video gelap ya, karena ini udah hampir jam 6 sore. Jadi udah hampir gelap, tapi kalau masih siang gitu kelihatan terang banget. Nah, di depan bagian dapur ini ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini berfungsi untuk kamar mandi tamu ataupun kamar mandi siapapun yang menggunakan kamar tidur di lantai 1 ini. Untuk kamar mandinya sendiri memang tidak besar, ini posisinya di bawah tangga. Cuma kalau untuk dipakai shower dia masih nggak kepentok ya, karena dia masih ada sisi plafon yang cukup tinggi. Dan ini sanitary-nya dia pakai Toto. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya, dan begitu naik ke lantai 2 itu kita ketemu sama koridor yang dapat pencahayaan dari bagian belakang rumah ya. Jadi koridornya itu kerasa terang nih, kelihatan ya. Nah, untuk lantai 2 ini dia cukup sederhana ya. Ada satu kamar tidur buat anak sama satu kamar tidur utama. Buat kamar tidur anaknya ini dimensinya persis banget kayak kamar yang ada di bawah. Jadi ini sama-sama surprisingly bikin kita kaget ya. Untuk rumah 5x11 itu kamar anaknya besar banget nih, kelihatan ya. Space-nya itu masih banyak. Nanti itu bisa ditaruh meja buat belajar gini, ada lemari yang 2 pintu, dan kasurnya ini adalah kasur yang single bed ya, ukuran 90 cm atau 120 cm. Tapi kalau kalian switch nih, kalian ganti ke kasur yang ukurannya 160, itu masih muat banget nih, karena space-nya juga masih banyak. Nah, kalau kamar yang ini, dia dapat pencahayaan itu dari kaca ini yang hadapnya ke bagian belakang rumah. Dan bagian belakang rumah itu juga bisa dimanfaatkan jadi tempat outdoor AC gini ya. Bisa ditumpuk 3. Nah, geser ke sebelahnya, atau kita ke kamar mandi dulu aja ya. Nah, kamar mandinya itu kalau secara spek yang digunakan itu bener-bener persis kayak kamar mandi yang ada di bawah. Semua tone warnanya itu warna abu-abu, warna industrial, juga sama banget nih sama kayak lantai utamanya ya. Cuma yang ini agak kasar nih dindingnya. Ini ada wastafel, ada shower, sama ada kloset duduk. Dia pakai sanitary dari merek Toto, kecuali yang shower ini dia pakai merek Air nih. Merek yang bagus juga. Sama buat kamar mandi yang ini dia punya kaca zigzag yang dilapisin kayak kaca es gitu buat ventilasinya. Jadi kalian nggak perlu pasang ini exhaust fan ya. Kalian cukup gunain bagian jendelanya itu buat sirkulasi udara. Sama itu udah disiapin buat water heaternya. Nah, kita geser ke bagian kamar utama, di mana kamar utamanya ini punya dimensi sekitar 2,5 x 4. Jadi dia memanjang, ini bisa dimanfaatkan buat meja rias, sama kasurnya ini ukuran 160 atau queen size, dan lemari 2 pintu. Ini pencahayaannya dari depan, dia jendela 2 sisi ya, maksudnya kanan dan kiri. Yang satu ini jendela mati, yang satunya ini separuh ya, separuh jendela mati sama separuhnya lagi jendela hidup yang bisa dibuka. Nah, kamar ini itu juga seperti kamar yang sebelah, kamar anak, itu plafonnya unik banget. Ini dia plafonnya itu nggak lurus, melainkan dia miring mengikuti dari bentuk gentengnya. Sehingga di titik tertingginya, tinggi plafonnya itu sampai 5 meter. Nah, kamar yang ini itu juga punya direct access menuju kamar mandinya. Sehingga kalau mau ke kamar mandi dari kamar utamanya, itu nggak perlu keluar dulu, tapi bisa langsung dari dalam kamar tidurnya. Oke, menurut kalian gimana nih tentang rumah Eastern Hill yang tipe 5x11 ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.